Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih di channel saya Muhammad Yulian Ansari. Di video kali ini kita akan membahas sedikit materi psikologi pendidikan, yaitu tentang lupa. Apa sih sebenarnya lupa itu dan bagaimana kaitannya dengan pendidikan? Langsung saja simak video berikut ini. Oke, mungkin kawan-kawan bertanya, sebenarnya lupa itu apa? Apa sih pengertiannya atau definisinya? Namun, sebelum kita masuk ke definisinya, kawan-kawan bisa perhatikan ilustrasi berikut ini. Oke, beberapa dari kalian mungkin pernah mengalami hal seperti ini. Misalnya saja, lupa meletakkan barang yang baru saja kalian taruh. Mungkin 5 menit yang lalu kalian baru menaruh kunci motor di atas meja. Namun, saat kalian ingin bepergian, kalian malah lupa, di mana sih kunci motorku tadi? Atau mungkin kalian juga pernah lupa meletakkan barang kalian, misalnya saja seperti handphone, atau buku, atau uang, dan barang-barang penting lainnya. Contoh lainnya, mungkin kalian saat sekolah pernah lupa bawa buku tugas, atau bisa saja kalian sudah menyiapkannya pada malam hari. Namun, pada saat besok kalian sekolah dan pada saat mau dikumpul, kalian malah kebingungan di mana buku tugasnya itu, padahal kalian sendiri yang lupa membawa buku tugasnya. Dan ini adalah contoh ketiga dari kasus lupa. Mungkin ini sudah sering terjadi di kalangan siswa atau pelajar, di mana mereka sudah pernah belajar, sudah pernah membaca materi, misalkan tentang trigonometri. Namun, materi itu tidak bertahan lama di otak mereka. Mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu mungkin sudah lupa, atau mungkin hari ini belajar, besoknya sudah malah lupa. Oke, dari ketiga contoh di atas, kita akan cari tahu nih, apa itu definisi lupa, lalu apakah bisa lupa itu kita cegah, atau mungkin kita hindari supaya kita tidak lupa lagi, dan mengapa kita itu mudah sekali dalam melupakan sesuatu atau kita itu lupa terhadap sesuatu yang sudah kita pelajari. Langsung saja kita pelajari bersama-sama. Jadi sebenarnya apa lupa itu? Lupa atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan forgetting adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memunculkan kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Dan ya, lupa itu sendiri sebenarnya bukan berarti hilang. Sesuatu yang terlupakan tentu saja masih dimiliki dan tersimpan di alam bawah sadar. Namun, kemampuan kita untuk memunculkan kembali itu tadi, itu yang hilang. Tapi, kalau sesuatu yang hilang, atau memang kita tidak pernah belajar, tentu saja itu tidak akan tersimpan di alam bawah sadar. Nah, lupa itu sendiri bisa terjadi karena tidak digunakan lagi, atau terjadi perubahan-perubahan yang sistematis, atau mungkin dari kitanya sendiri yang ingin melupakan hal tersebut. Misalnya nih, ada seorang siswa, dia mempelajari hal-hal yang baru, materi pelajaran yang baru, sehingga materi pelajaran yang lama itu terlupakan. Nah, itu bisa saja terjadi. Dan seorang siswa yang mungkin pengalaman belajarnya itu kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan, atau mungkin materi yang dipelajari itu terlalu sulit sehingga setelah dia selesai mempelajari materi tersebut, dia langsung melupakannya saja. Oke, selanjutnya, mengapa kita bisa lupa terhadap sesuatu dengan mudah? Atau apa saja nih yang membuat kita itu bisa lupa terhadap sesuatu yang pernah kita pelajari? Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kita itu bisa mengalami lupa. Yang pertama yaitu gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Dan yang kedua, tekanan terhadap item yang telah ada
baik sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, misalkan kayak tadi, siswa itu mempelajari sesuatu yang baru atau materi yang baru. Lalu, materi yang lama ini kan bisa saja terlupakan karena ya tadi dapat informasi baru, dapat materi baru, sehingga hal ini menyebabkan siswa lebih ingat materi yang baru saja dipelajari daripada materi yang sebelumnya sudah dipelajari. Nah, ini bisa menimbulkan lupa. Yang ketiga, yaitu perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Misalnya saja, kita belajar tentang aljabar hari ini. Kemudian, waktu kita untuk mengingat kembali atau mengulang kembali itu sekitar 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian. Tentu saja ini memerlukan waktu atau proses bagi otak untuk memunculkan kembali apa yang telah kita pelajari. Ya, bisa dikatakan kalau kita mengingatnya tuh 1 minggu kemudian, itu bisa lupa kita dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Jangankan 1 minggu, jam 9 kita belajar, mungkin siang nanti jam 1 siang kita sudah lupa dengan apa yang barusan kita pelajari. Yang keempat, yaitu perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Misalkan pada saat kita SD, kita suka dan minat terhadap pelajaran matematika. Lalu, pada saat kita masuk ke jenjang SMA, kita itu malah tidak suka lagi dengan matematika, sehingga kita ingin melupakan materi pelajaran matematika yang telah kita pelajari. Karena mungkin di SMA materinya itu lebih susah, sehingga minat kita atau kesukaan kita terhadap matematika itu jadi berkurang atau mungkin hilang sama sekali. Dan mungkin pada saat di SD kita merasa belajarnya itu menyenangkan atau mungkin gurunya yang asyik, bisa menghidupkan suasana kelas. Namun pada saat kita belajar matematika di SMA, situasinya itu sedikit membosankan sehingga materi yang kita pelajari itu mudah kita lupakan. Selanjutnya yang kelima, yaitu materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan siswa. Ya, ini berkaitannya dengan pengulangan. Karena materi yang telah kita pelajari, supaya kita itu tambah ingat dan tidak mudah lupa, alangkah lebih baiknya itu tuh kita ulang, kita pelajari kembali sehingga materinya itu menempel di otak kita dan tidak mudah dilupakan. Namun kalau tidak kita ulang, tidak pernah kita gunakan atau tidak pernah kita ingat lah pokoknya, ya tentu saja itu materinya mudah terlupa. Dan faktor yang terakhir mengapa kita itu bisa lupa adalah perubahan urat saraf pada otak. Contohnya begini, misalkan seseorang itu mengalami sakit yang menyebabkan urat saraf pada otaknya itu terganggu, sehingga dia itu kesulitan untuk mengingat sesuatu. Nah, hal ini bisa disebut juga dengan lupa, karena ya tadi dia mungkin sakit dan otaknya itu terganggu sistem kerjanya, maka dia itu agak kesulitan dalam mengingat sesuatu. Selanjutnya, apakah lupa itu sendiri bisa kita cegah? Tentu saja, segala sesuatu yang kurang baik bisa kita cegah dengan berbagai cara. Misalkan saja kita tidak ingin jadi orang yang bodoh, maka kita harus mencegahnya dengan cara rajin belajar, rajin bertanya sama yang tahu, lalu kita bisa membaca buku, kita bisa mencari pengalaman yang terbaik sebanyak-banyaknya agar kita tidak menjadi orang yang bodoh. Begitu juga dengan lupa. Lupa bisa kita cegah dengan berbagai cara seperti berikut ini. Cara yang pertama untuk mencegah terjadinya lupa yaitu dengan rima atau dalam bahasa Inggris yaitu rima. Rima adalah sajak yang dibuat sedemikian rupa yang isinya terdiri atas kata dan yang harus diingat oleh siswa. Contohnya saja, mungkin dulu kita pernah menyanyi pada saat TK, di mana lagu-lagunya itu kadang diciptakan sendiri oleh guru TK tersebut. Isi dari sajak atau lagu-lagu itu biasanya
materi pelajaran yang kita pelajari hari itu, atau mungkin pesan-pesan atau nasihat yang ingin guru TK itu tanamkan kepada kita. Nah, hal ini membuat kita mudah mengingat apa yang kita pelajari saat itu, karena ya cara kita untuk mengingatnya itu menyenangkan, yaitu dengan bernyanyi, dengan bercandaria. Jadi kita mudah mengingat apa yang kita pelajari saat itu. Cara mencegah terjadinya lupa yang kedua yaitu dengan sistem kata kunci, atau dalam bahasa Inggris yaitu keyword system. Biasanya sistem kata kunci ini bisa digunakan untuk mempelajari kata atau istilah yang asing. Dan katanya hal ini cukup efektif untuk pengajaran bahasa asing itu sendiri. Cara yang ketiga yaitu dengan sistem kata pasak atau backword system, yaitu sejenis teknik mnemonik yang menggunakan komponen yang sebelumnya sudah dikuasai, seperti pasak atau paku untuk mengingat memori baru. Kata komponen pasak ini dibentuk berpasang-pasangan. Contohnya itu seperti panas, api, terus salju, dingin, atau awan, putih. Nah, kata-kata ini berguna untuk mengingat kata dan istilah yang memiliki watak yang sama. Cara yang keempat untuk mencegah terjadinya lupa yaitu dengan teknik kata penghubung. Menghubung di sini adalah proses mengaitkan atau mengasosiasikan satu kata dengan kata yang lain melalui sebuah aksi atau gambaran. Misalkan saja satu kata tentang geometri. Mungkin ada yang mengingatnya dengan bangun datar, bangun ruang, atau elips, atau paraboloida, atau parabola, atau segi 4, segi 5, lingkaran, dan bangun lainnya. Cara yang kelima untuk mencegah terjadinya lupa yaitu dengan metode loci, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan method of loci, yaitu kiat mnemonik yang menggunakan tempat-tempat khusus dan terkenal sebagai sarana penempatan kata dan istilah tertentu yang harus diingat siswa. Contohnya saja, misalkan tempat terkenal, misalkan Inggris. Nah, apa yang kita ingat tentang Inggris? Mungkin ada yang bilang ada kerajaan, ada Ratu Elizabeth, ada Pangeran William, terus ada Universitas Oxford, ibu kotanya London, ada kota yang terkenal yaitu Manchester, sepak bolanya bagus. Oke, dari semua cara yang telah dijelaskan tadi, mungkin kita sudah ada yang pernah menggunakannya, seperti rima atau mungkin kata kunci, kita pernah menggunakannya untuk mengingat sesuatu. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari saya tentang lupa ini, tentang bagaimana cara mencegahnya, kemudian tadi ada faktor-faktornya, dan juga tadi ada definisinya. Sekian dulu penjelasan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.